Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Ghazali. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Jember, program studi Bahasa Indonesia, NIM 230029340003. Saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja tanggal 4 Maret 2024 di SMP Negeri 2 Ketanggungan, Kabupaten Brebes, kelas 8B, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema menceritakan kembali isi cerita fiksi Timun Mas dan Buta Hijau. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sudah sarapan semua? Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat dimudahkan, dilancarkan, serta mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan Ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anakku. Pembelajaran pada pagi hari ini kita masih di bab 4, yaitu mengulas cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik memahami langkah-langkah menceritakan kembali. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita fiksi yang telah dilihat atau dibaca. Ya, adapun tujuan pembelajaran tadi yang kedua, nanti anak-anakku menceritakan kembali sesuai dengan bahasa kamu sendiri. Adapun penilaiannya ada dua. Penilaian yang pertama yaitu penilaian secara individu. Penilaian secara individu. Penilaian yang kedua yaitu penilaian kelompok. Sudah paham anak-anakku? Sudah paham? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Pak Ghazali mau bertanya, pada cerita fiksi itu terdapat berapa unsur? Ada dua. Unsur yang pertama
Unsur yang kedua, unsur intrinsik itu meliputi apa saja? Itu adalah unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Itu meliputi apa saja? Latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, nilai-nilai yang terkandung. Itu unsur yang ada di luar cerita. Lah untuk pertemuan kali ini kalian akan menceritakan kembali tentang cerita fiksi Timun Emas dan Buta Hijau. Adapun sebelum kalian melihat tayangan videonya, Pak Ghazali akan menyampaikan materi untuk hari ini, yaitu langkah mudah untuk menceritakan kembali cerita fiksi. Jadi ada langkahnya. Langkahnya ada berapa? Langkahnya ada 3. Langkahnya ada 3. Langkahnya ada 3. Langkah yang pertama yaitu membaca cerita dengan teliti. Itu langkah yang pertama. Baca ceritanya terlebih dahulu, pahami isinya apa, kemudian diingat-ingat. Langkah yang kedua yaitu mencatat hal-hal yang penting. Kamu tulis hal-hal yang penting. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa diingat-ingat kembali. Itu langkah yang kedua. Sedangkan langkah yang ketiga mengembangkan. Diceritakan, dikembangkan sesuai dengan bahasa kamu sendiri. Itulah langkah mudah untuk menceritakan kembali isi cerita. Jadi ada 3. Yang pertama adalah membaca dengan teliti. Yang kedua, yang ketiga, sampai di sini sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, selanjutnya Pak Ghazali akan menayangkan sebuah video cerita Timun Mas dan Buta Hijau. Silakan anak-anakku. Nah, baru saja keluar dari laut. Silakan anak-anakku dilihat dan diamati dari cerita Timun Mas dan Buta Hijau ini. Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Selintir. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari, dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun bagi Mbok Selintir, itu sudah lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Mbok Selintir sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, Mbok Selintir melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Dia menghayal, seandainya dia punya seorang anak, tentulah pekerjaannya lebih ringan karena ada yang membantu.
Tapi suami saja tidak punya. Bagaimana dia bisa punya anak? Andaikan aku punya anak. Saat Mbok Srintil asik melamun, tiba-tiba raksasa jelek dan bau muncul di hadapannya. Mbok Srintil ketakutan, sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia berpikir jika ajalnya akan segera tiba. Raksasa berkata dengan suara menggelegar, Oi, perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu? Biar aku makan sekarang. Mbok Srintil menjawab dengan suara gemetar, anak? Aku tidak punya anak. Raksasa itu mendekatkan wajahnya ke arah Mbok Srintil. Bau mulutnya membuat Mbok Srintil ingin muntah. Kamu jangan bohong. Mbok Srintil menggelengkan kepala. Aku tidak bohong. Kalau kamu mau, makan saja aku. Sang raksasa tertawa terbahak-bahak. Dimutas kembali ke rumah, dan Mbok Srintil menyambutnya dengan tangisan bahagia. Mereka pun hidup bahagia berdua sebagai ibu dan anak yang saling mengasihi. Itulah tadi cerita fiksi dari Timun Emas dan Buta Hijau. Sudah bisa dipahami? Ceritanya sudah bisa dipahami? Lemes banget. Semangat dong. Semangat. Ini Pak Gozali ada ice breaking biar menambah semangat kalian. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ikuti. Diganti yo. Dua kali, satu kali lagi. Diganti yo. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri. Ditembak dor. Semangat yuk. Dua jari yang sambil bunyi dong. Suaranya mana? Tembak dor, ditembak dor. Tembak dor, ditembak dor. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri. Tutup hidung, tutup telinga. Diganti yo. Diganti yo. Lima jari yang kanan, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti yo. Dor. Lima jari yang kiri. Reng. Dor. Reng. Tambah semangat?
Alhamdulillah. Ini Pak Ghazali akan membentuk sebuah kelompok. Jadi nanti kalian membentuk sebuah kelompok terlebih dahulu, ya. Silakan saya bagi kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 1 tunjuk jari. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya, itu adalah kelompok yang nanti kalian maju untuk mempresentasikan. Silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kamu sesuai dengan lembar LKPD yang Pak Ghazali bagikan nanti. Ya? Ya. Aduh, kurang. Coba dengarkan dulu. Kalian nanti berdiskusi bersama kelompok teman kelompoknya, yaitu tentang menceritakan apa yang telah tadi kalian lihat pada tayangan video. Silakan didiskusikan bersama temannya, kemudian kamu tulis di lembar LKPD. Setelah selesai nanti kalian presentasi maju ke depan dari masing-masing kelompoknya. Ya, sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, silakan kamu diskusikan bersama teman kelompoknya. Mata pelajaran ya hari ini. Berarti nanti pas dulu Enggak. tadi nyeritakan diri. Takutnya nanti pas tengah-tengah Ya enggak apa-apa, kan nanti temannya kan banyak, maju semua. oh, berarti ini satu-satu. Enggak, satu kelompok nanti maju semua. Akunya misalnya lupa, Iya, yang cerita satu. misalnya lupa. Iya. Tanggal 4 bulan Maret tahun 2024. Terus nanti yang yang ini yang makasih baca ini. Ya, maju semua tapi salah satu yang ya. Ini satu. Enggak apa-apa.
Jadi nanti maju semua kelompoknya, yang membacakan satu, yang menceritakan satu. Nanti temannya membantu, ya. Barangkali nanti kan lupa kan bisa dibantu sama temannya. Yang penting kerjasama, ya. Nanti boleh baca. Iyalah. 2. Tanggal 4 bulan Maret. Maju semua tapi yang membacakan satu. Asli. Ayo. Iya nih Pak, nanti. Semester 2 kok. Iya. Gini sih. Ini yang nanti membaca siapa? Rohman. Iya. Iya. Sudah? Bisa dimulai ya? Yuk, kelompok 5 maju. Ayo. Ayo. Man. Mau diputar lagi? Ini sportif ya? Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Serius ya, jangan cenges. Yang lain perhatikan teman kamu yang menyampaikan hasil diskusinya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menceritakan ulang kisah Timun Mas dan Buta Ijo, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5. Nama saya Diana Vita Sari dan di sebelah saya. Nama saya Syifa Aulia Rahma. Nama saya Syifa Dinda. Nama saya Nabila Indah. Nama saya Dina Muzamil. Dan di sini kita akan menceritakan ulang kisah tentang Timun Mas dan Buta Ijo yang baru saja kita lihat sebelum memulai untuk presentasi. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkannya? Siap. Oke, kita mulai. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nenek tua yang bernama Mbok Serintil. Mbok Serintil hidup sebatang kara. Dia tidak memiliki keluarga, tidak memiliki anak dan suami. Suatu hari, Mbok Serintil mencari kayu untuk dijual ke pasar. Karena itu adalah pekerjaannya sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya. Pada saat sedang mencari kayu, Mbok Serintil merasa letih sehingga ia beristirahat di sebuah batu besar di tengah hutan. Saat beristirahat di sebuah batu besar tersebut, Mbok Serintil sambil memikirkan dan menghayal
Andaikan aku memiliki seorang anak, pasti pekerjaanku akan lebih ringan karena ada yang membantuku. Namun, bagaimana memiliki anak kalau suami saja tidak punya? Kemudian, tak lama datanglah raksasa besar yang jahat dan bau jelek lagi. Raksasa tersebut menghampiri Mbok Serintil dan berkata, "Hei nenek tua, di mana anakmu? Aku ingin memakan anakmu." Kemudian Mbok Serintil pun menjawab, "Aku tidak memiliki anak. Kalau kau mau, makan saja aku." Si Mbok Serintil tersebut menjawab perkataan raksasa dengan gemetar dan merasa takut karena Mbok Serintil berpikir dia akan dimakan oleh raksasa tersebut. Kemudian raksasa itu berkata, "Tidak, aku tidak mau memakanmu karena kamu sudah tua. Pasti dagingmu tidak enak, apalagi tulang-tulangmu akan membuat gigiku merasa sakit." Kemudian raksasa tersebut memberikan sebuah kantung yang berisikan biji mentimun. Raksasa tersebut berkata, "Ambillah kantung ini berisi biji mentimun, tanamlah biji-biji ini. Salah satu dari buah biji mentimun ini akan ada yang berwarna emas dan berisikan seorang bayi. Rawatlah bayi tersebut dengan baik. Di suatu hari saya akan menagih anak tersebut untuk saya santap." Kemudian Mbok Serintil pun menerima kantung tersebut. Setelah menerima kantung tersebut, Mbok Serintil bergegas untuk pulang dan segera menanam biji timun tersebut. Seiring berjalannya waktu, timun-timun tersebut menjadi sebuah ladang timun yang subur dan banyak buahnya. Mbok Serintil merawatnya dengan baik, sehingga suatu hari ia melihat ada salah satu buah mentimun yang berwarna emas. Ternyata perkataan raksasa tersebut benar, kalau salah satu buah mentimun tersebut akan ada yang berwarna emas. Mbok Serintil memberikan perhatian khusus kepada buah mentimun yang berwarna emas tersebut. Setelah waktunya tiba, Mbok Serintil pun memetik buah mentimun yang berwarna emas itu. Kemudian ia membawanya ke dalam rumah dan membelahnya dengan hati-hati. Mbok Serintil merasa terkejut karena di dalam buah mentimun tersebut terdapat seorang bayi cantik. Bayi perempuan cantik yang diberi nama Timun Mas. Mbok Serintil sangat senang karena akhirnya dia memiliki seorang anak. Hari-hari pun berlalu, Timun Mas beranjak dewasa. Usianya 6 tahun. Pada suatu ketika, Mbok Serintil melihat Timun Mas dan walaupun dia merasa senang, namun ada rasa sedihnya karena sebentar lagi Timun Mas akan diambil oleh raksasa. Kemudian pada suatu hari, raksasa pun datang dan menagih janjinya. Raksasa berkata kepada Mbok Serintil, "Hei nenek tua, di mana anakmu? Aku akan menagihnya untuk aku santap." Kemudian Mbok Serintil menjawab, "Timun Mas masih kecil, dagingnya belumlah enak. Datanglah 2 tahun lagi." Saat si raksasa datang ke rumahnya Mbok Serintil, si Timun Mas lagi menjual kayu di pasar. Kemudian pada suatu malam, setelah raksasa datang ke rumah Mbok Serintil, malamnya Mbok Serintil bermimpi bertemu seorang pertapa. Pertapa tersebut menyuruh Mbok Serintil untuk mengirimkan Timun Mas ke sebuah gua yang ada di gunung. Kemudian keesokan harinya, Mbok Serintil memerintahkan Timun Mas agar datang ke gua tersebut. Keesokan harinya, Mbok Serintil
berkata kepada Timun Mas, "Nak, datanglah ke gua yang ada di salah satu gunung." Kemudian Timun Mas berkata, "Baiklah, Mbok, Timun Mas pergi dulu." Sesampainya di goa, Timun Mas bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa tersebut memberikan 4 kantung yang bisa menolong Timun Mas saat Timun Mas dalam bahaya. Kemudian Timun Mas pergi. Sesaat sepulangnya Timun Mas dari pertapa tersebut, ternyata raksasa sudah ada di depan rumah. Kemudian Mbok Serintil menyuruh Timun Mas untuk berlari. Saat Mbok Serintil menyuruh Timun Mas untuk berlari, ternyata raksasa menyadarinya. Kemudian raksasa pun mengejar Timun Mas. Di tengah-tengah perjalanan, karena Timun Mas merasa takut, ia teringat kepada perkataan pertapa tersebut, apabila dia dalam bahaya, lemparkan saja salah satu kantung tersebut. Kemudian Timun Mas melemparkan kantung yang pertama yang berisikan biji-bijian. Biji-bijian tersebut berubah menjadi sebuah ladang timun yang luas dan lebat. Kemudian perhatian raksasa pun teralihkan kepada kebun timun-timun tersebut. Raksasa memakan timun-timun tersebut sehingga melupakan Timun Mas. Namun setelah buah mentimun tersebut habis, raksasa kembali mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas pun melemparkan kantung yang kedua yang berisikan jarum. Jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang lebat dan runcing. Karena bambu itu lebat dan runcing, raksasa tersebut merasa tersakiti karena badannya tertusuk oleh bambu-bambu yang lebat dan runcing tersebut. Namun raksasa berhasil melewati hutan bambu tersebut, yang kemudian raksasa tersebut melanjutkan niatnya untuk mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas pun melemparkan kantung yang ketiga yang berisi garam. Garam tersebut berubah menjadi sebuah lautan yang luas. Saat menyeberangi lautan tersebut, raksasa merasa kesakitan karena sebelumnya tubuhnya tertusuk oleh bambu yang lebat dan runcing. Namun itu tidak menyurutkan keniatan raksasa untuk mengejar Timun Mas. Hingga pada akhirnya Timun Mas melemparkan kantung yang keempat atau kantung yang terakhir yang berisi terasi. Terasi tersebut seketika berubah menjadi lautan lumpur. Lautan lumpur yang ganas dan menenggelamkan raksasa tersebut. Hingga akhirnya raksasa tersebut berhenti mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas merasa bersyukur karena bisa selamat dari bahaya dan kejahatan raksasa. Timun Mas bersyukur dan berucap, "Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyelamatkanku dari bahaya ini dan dari kejahatan raksasa." Kemudian Timun Mas pun bergegas untuk kembali ke rumah dan bertemu kepada Mbok Serintil. Hingga akhirnya Timun Mas dan Mbok Serintil hidup bahagia. Oke, sekian cerita yang bisa kami ceritakan. Adakah yang kurang jelas? Nanti bisa kita ceritakan lagi. Yakin cukup jelas? Gimana, sudah jelas? Bisa dipahami? Oke, terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada cerita yang mungkin tidak terbawa, maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan presentasi hasil diskusinya. Kalian
sangat luar biasa. Tepuk tangan. Anak-anakku, itulah pembelajaran pada pagi hari ini tentang menceritakan kembali cerita fiksi Timun Mas dan Buta Ijo. Jadi pada intinya, pada kesimpulannya pembelajaran hari ini ada 3 hal yang dapat dijadikan langkah untuk menceritakan kembali isi cerita fiksi. Tadi 3 hal ya, 3 hal tersebut adalah yang pertama, membaca cerita dengan teliti. Kemudian yang kedua, yang ketiga, itulah kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa berlatih lagi di rumah terkait dengan cerita-cerita fiksi yang lain. Sekarang Pak Ghazali mau tanya, apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Apakah media yang Pak Ghazali tampilkan itu sudah sesuai dengan pelajaran, sesuai dengan materi? Apakah sesuai? Baik, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, anak-anakku akan mempelajari tentang meresensi karya fiksi. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang meresensi karya fiksi. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi gerak. Ucapkan terima kasih. Sama-sama.